hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kaum muslimin wal muslimat, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi. Karena dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyanal Karim, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa dan menerangi hati nurani kita menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbicara dengan mengambil tema perbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan dengan manusia. Hadirin rahimakumullah, Abdullah bin Aun berkata bahwa salafus salih terdahulu apabila bertemu mereka saling berwasiat, dan apabila tidak bertemu mereka sering menulis 3 perkara penting. Pertama, siapa yang lebih fokus untuk kehidupan akhiratnya, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya. Hatinya hanya mengharapkan akhirat, bahkan ketika ia melaksanakan aktivitas dunia pun yang ia harapkan adalah akhirat berupa pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berusaha mengejar akhiratnya karena ia tahu dunia hanyalah perkara yang hina dan fana, tidak akan kekal selamanya. Siapa yang di hatinya keinginan terbesarnya adalah kehidupan akhirat, maka Allah berikan 3 perkara padanya. 1. Allah kukuhkan hatinya, artinya ia akan bisa tegar, ia akan bisa istiqomah dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupan di dunia ini. 2. Allah jadikan hatinya kaya, ia penuh qanaah, merasa cukup dengan yang ada, dan menjadi orang-orang yang zuhud dalam menjalani kehidupan di dunia ini. 3. Allah akan jadikan dunia mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina di matanya. Kita lihat orang yang mencari dunia, orang yang mencintai dunia, orang yang di hatinya hanya menginginkan dunia. Ia berpaling dari kehidupan akhirat, bahkan ia meremehkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang di hatinya hanya menginginkan kehidupan akhirat, ia tetap diberikan dunia oleh Allah. Allah berikan nikmat dunia kepadanya, bahkan nikmat itu tidak mengurangi pahala ia nantinya di akhirat. Kedua, siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah akan perbaiki lahirnya. Orang yang memperbaiki batinnya atau rahasianya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki lahirnya. Ia berusaha berpikir bagaimana membeningkan hatinya dari berbagai macam perkara yang bisa merusak agamanya. Ia bersihkan diri dari kesyirikan, bersihkan hati dari penyakit-penyakit yang bisa merusaknya. Penyakit hati, penyakit syahwat, penyakit syubhat, iri, dengki, kesombongan, dan penyakit-penyakit lainnya yang menyebabkan ia tidak akan selamat dalam kehidupan akhiratnya. Maka ia berusaha memperhatikan tentang kebaikan dan kebeningan hatinya, karena itulah perkara yang akan bisa bermanfaat nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u ma'lun wala ba'nun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, pada hari kiamat tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat daripada cinta dunia yang berlebihan, hati yang selamat dari mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang selamat daripada mengikuti syahwat dan hawa nafsu, maka merekalah yang akan selamat nanti pada hari kiamat. Karena keselamatan kita di hari kiamat tergantung keselamatan hati kita. Maka siapa yang memperbaiki batinnya, hatinya, rahasianya, Allah akan perbaiki lahirnya. Dari matanya akan terlihat menunjukkan rasa takut kepada Allah. Dari lisannya tidaklah berucap kecuali apa yang Allah ridhoi. Dari perbuatannya tidaklah berbuat kecuali apa yang Allah ridhoi untuknya. Sehingga tumbuhlah rasa takut di dalam hatinya.
maka sibuklah memperbaiki hati kita, niscaya Allah akan perbaiki amalan kita. Ketiga, siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan dengan manusia. Memperbaiki hubungan dengan Allah yaitu dengan cara memperbaiki ibadah kita kepada Allah, memperbaiki kekhusyuan sholat kita, memperbaiki lurusnya ibadah kita. Kita berusaha supaya hati kita selalu mengingat Allah. Orang yang selalu memperbaiki zikirnya, maka Allah akan selalu ingat kepadanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Padkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Maka ketika Allah selalu ingat kepada kita, Allah akan memberikan berbagai macam pertolongan dan bantuannya kepada kita. Jadi, siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan dengan manusia. Dijadikan hati manusia itu selalu mencintainya. Dari banyak kata dan kalimat yang saya ucapkan, apabila baik, ambillah, dan apabila buruk, buanglah jauh-jauh. Untuk itu, marilah kita saling mengingatkan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.